Al-Baqarah, dan berhentinya saya baca Al-Baqarah itu jadi penanda nama dari yayasan yang kita kenal sekarang. Gitu. Jadi ya waktu itu baca dan emang nggak ada pikiran macam-macam untuk namain yayasan kita apa di sana gitu kan. Ya waktu itu Kang Didin akhirnya kurang setuju dengan bikin yayasan. Tapi Kang Hedi Muhammad kan cukup berpengalaman dalam hal seperti itu. Dan itu saya pegang erat-erat pada saat kita silaturahmi ke Kang Hedi Muhammad untuk memberitahukan bahwa kita punya tanah. Yang pesan beliau jangan lupa bikin yayasan. Oh iya. Ya tahun 2012 saya baca Quran dan ayatnya itu yang spiralnya belum ada ya, tapi mudah-mudahan kawan-kawan lihat ayatnya itu wakada likaja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasula 'alaikum syahida. Itu yang jadi latar belakang akhirnya nama yayasan Umatan Wasaton, wasatan dan sebagainya, akhirnya jadi wasaton. Dan itu bagi saya jadi menarik untuk jadi pengantar bagi pertemuan kita kali ini. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Umat pertengahan itu punya dua ciri. Yang pertama, litakunu syuhada 'alan nas, agar keadaan kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia. Di situ konteksnya jamak, konteksnya ibaratnya plural, konteksnya bukan cuma saksi tapi saksi-saksi, syuhada 'alan nas. Nah kalau cerita ciri yang kedua itu jadi catatan menarik, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, menjadikan sosok rasul tunggal menjadi syahid, jadi bukti, contoh gitu. Jadi kalau berhubungan dengan manusia, semua kita ini menjadi saksi di hadapan manusia. Umatan wasatun begitu. Itu udah jadi sinyalmen bahwa umatan wasatun bukan sendirian gitu. Umatan wasatun. Di hadapan manusia kita semua jadi saksi, tapi di hadapan Rasul tunggal jadi saksi bagi kita. Artinya apa? Di hadapan Rasul ya kita harus menjadikan beliau sebagai model, satu-satunya model. Tapi pada saat manusia umum melihat kita, semuanya jadi model. Itu sih yang saya pikir menarik. Pada saat orang dari Perkim, Bu Nita, Insinyur Nita bilang, Pak Eko tuh di proyek itu bagus jadi percontohan, Bu. Di sana mah nggak ada apa-apa. Enggak, dilihat orang. Itu yang kadang-kadang bahkan tidak dilihat, tidak terlalu terlihat oleh kawan-kawan DI. Nggak terlihat. Yang dilihat sama kawan-kawan DI itu, kerabat DI itu produknya, bukan yang bikin produknya. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Mereka lebih peduli sama konunnya dibanding yang bikin konunnya, gitu loh. Sehingga mereka memisahkan antara ajaran dan sosoknya. Padahal nggak bisa kita memisahkan ajaran dan sosoknya. Ajaran, sosok. PDB itu punya sosok, Pak Karto. Jadi kalau mau mempelajari PDB, ya harus mempelajari Pak Kartosoewiryo. Ibaratnya PDB yang berjalan itu ya Pak Karto kan, gitu ceritanya. Ini ceritanya bahkan mau lariin ke Cokroaminoto yang ngajarin tentang sosialisme Islam, terus pengen direalisasikan. Lah Pak Karto udah merealisasikan idenya Cokroaminoto. Nah, tapi emang jadi kebiasaan karena mungkin terus diulang-ulang ya. Jadi ajaran itu hafal dan dia berpikir bahkan yang nulis pun belum tentu hafal gua kan, gitu ceritanya. Seperti yang kadang-kadang suka rame, apa akidahnya Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i nggak ngomongin akidah. Wah itu seru itu. Jadi mazhab Syafi'i ya Imam Syafi'i nggak ngomongin akidah itu. Sehingga pada saat ada yang menggugat apa akidah Imam Syafi'i, rumit kan gitu. Apalagi kalau melihat konteks keadaan di masa Imam Syafi'i tahun 200 Hijriah. Jadi pada saat beliau tinggal di Baghdad itu terjadi trending topik. Trending topiknya itu adalah apakah Al-Quran itu makhluk gitu. Itu di zaman Imam Syafi'i udah muncul itu. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Pergi dari Baghdad. Dia nggak mau ikut campur dalam ibaratnya perdebatan yang nggak penting, ibaratnya mungkin dipandang
Imam Syafi'i. Mungkin di sebagian kita itu penting atau masa akidah kan gitu ceritanya. Jadi Imam Syafi'i pindah ke Mesir karena ada keributan. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kenapa itu terjadi? Karena khalifahnya kesengsem sama Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah. Dia mengedepankan akal di Baghdad. Lah, ini kan menarik. Berarti Imam Syafi'i benar-benar fokus ke fikih dan usul fikih. Masalah akidah dia nggak mau ikut campur. Dia nggak mau juga maksain muridnya untuk melakukan langkah seperti beliau. Salah satu Al-Buaiti. Al-Buaiti ada di penjara. Entah sama meninggal atau enggak. Karena dia ngelawan itu. Gitu. Bukan cuma Imam Ahmad bin Hanbal yang melakukan perlawanan itu. Bahkan muridnya Imam Syafi'i itu khalifah. Atau khalifah. Karena khalifah itu menganggap Al-Quran adalah makhluk. Rame ya. Kita kembali ke tema awal. Bahwa gak bisa misalnya antara produk dengan yang buat produk. Gak bisa. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau merujuk dari surat Al-Baqarah 143 itu. Dan saya tidak merekayasa, akhirnya berhenti di 143 gitu. Sehingga menamai yayasan kita, Yayasan Umatan Wasaton. Merespon pesan dari senior kita, Kang Edi Muhammad yang nggak tahu masih hidup atau enggak gitu ya saat ini tuh. Udah pokoknya pesan terakhir itu tuh. Seperti Buis dan Kang Hari Ustadz Hari itu masih hidup atau enggak, karena setelah menantu Ibu Buis meninggal, Kang Hari kok tiba-tiba tidak terdengar. Apakah menantu Ibu Buis sudah ada lagi? Jadi kan jadi sebuah pertanyaan. Satya Maslihan, Satya Maslihan. Tapi kalau ribut ya enak sama sekalian. Jadi gelap. Iya, pesan terakhir Kang Hedi Muhammad itu bikin yayasan. Dan saya pikir ini jadi pesan yang cukup menarik untuk saya angkat lagi. Kawan-kawan sudah masuk ke ranah masjid, gitu ya. Cerita seperti apa Umatan Wasaton? Umatan Wasaton ya, keadaan itu menjadi saksi-saksi. Keadaan orang-orang menjadi saksi-saksi atas manusia. Nah itu jadi pesan tersendiri bahwa kerjanya nggak sendiri. Bahwa kita menapaki jalan ini nggak sendiri. Dan semua kita menjadi saksi, menjadi bukti. Tadi saatnya terakhir tuh cara Allah ya. Estafetnya ngomong bukti. Ya pas banget jadinya. Pada saat kita mengangkat surat Al-Baqarah ayat 143. Umatan Wasaton. Dan yang menarik di Banten nggak ada nama itu. Saingan kita itu di Cilincing, tapi pakai A, Wasatan. Jadi kalau kawan-kawan searching di Google ada dua Umatan Wasatan di Cilincing, Wasaton di Banten. Jadi susah diomongin, mungkin karena susah diomongin jadi males dinamain yayasan Umatan Wasaton gitu. Makanya kadang-kadang UAS, coba UAS Umatan Wasaton. Kira Ustaz Abdul Somad kata UAS itu UAS pakai W, Umatan Wasaton. Karena tidak mudah dilafalkan gitu. Tapi bagi saya jadi menarik. Nah, yang sebenarnya ingin saya tuliskan itu seperti apa proses kita dari 2012 membentuk diri kita. Nah, itu yang jadi proses kita memahami perjalanan kita. Pendidikan dari mulai yaitu litakunu syuhada 'alan nas, agar keadaan kalian itu menjadi saksi bagi manusia. Kita mulainya dari sesuatu yang kita sepakati bersama. Gitu. Sesuatu yang kita sepakati bersama apa ya? 5 bidang dulu tahun 2009. Dari mulai silaturahmi dan dakwah, dana dan kesejahteraan sampai kelas sekarang. Itu yang saya bilang tadi di khutbah, tapakan itu jangan sampai dilupakan, karena tapakan kita jadi jalan kita untuk mengukur kehanifan diri kita, kehanifan jalan yang kita lalui, yang telah kita lalui itu tahunya dari tapakan perjalanan kita. Kalau tapakan
perjalanan kita tidak diperhatikan, bahkan kita nggak tahu apakah jalan kita punya makna atau enggak, apakah jalan kita konsisten bukan dalam kelurusan yang presisi gitu, bahwa Mekah itu 295 derajat dari utara. Wah, ini kurang, ini miring sedikit gitu. Kalau Cak Nun bilang cuma begini, kurang dikit nih, gitu. Nggak sampai gitu banget. Ka'bah ada di Mekah, Mekah ada di Arab Saudi, Arab Saudi ada di Jazirah Arab gitu. Ngarahnya pokoknya Jazirah Arab gitu ceritanya. Walaupun di bulan Mei sama Agustus kita bisa ya ngarahin posisi kita persis seperti matahari itu di jam 4 sore, karena udah baca nih, atau udah baca di Wikipedia. Jadi jam 4.18 itu, 16.18 itu posisi matahari tanggal bulan Agustus tanggal 25 atau 15 itu matahari persis ada di atas Ka'bah. Bulan Mei dan bulan Agustus. Dan pada saat kita ngarahin posisi diri kita ke sana untuk di wilayah Pulau Jawa itu persis posisinya itu. Kalau nggak mau pakai kompas, GPS. Dan kita harus berterima kasih sama Albert Einstein karena GPS itu buah karyanya Albert Einstein, orang Yahudi yang pernah diminta menjadi presiden Israel. Nah, ya. Jadi saya berharap ini bisa jadi permakluman lagi bagi kawan-kawan. Ya. Nah, ini kan ada dua, ya, cirinya. Ditakunu, bukan nanti kita ganti masjidnya jadi masjid Asyhada. Gitu. Masjid Asyhada di sana, umatkan wasatannya di sini. Wa yakuna rasulan alaikum. Kan menarik kalau ini jamak, ini tunggal. Rasul tuh jadi model bagi kita. Atau bisa juga Rasul mau bilang, aku jadi saksi untuk kalian, kan gitu ya. Karena aku jadi saksi bagi kalian, ya semua dalam parameter diriku kan gitu, yang satu ini. Tapi kalau manusia, kawan-kawan ini jadi saksi bagi manusia. Berarti bisa dibayangkan manusia itu beraneka ragam, beraneka. Bisa mungkin Ali Mahfud ada di Pak Ali, Agustian, kan gitu ceritanya. MYT ada di Pak Ai gitu kan. Mereka ngeliat modelnya gitu kan. Gitu. Jadi saksi bagi MYT, jadi saksi bagi Ali Mahfud, jadi saksi bagi Pak Tahmid, Mama. Di setiap kita gitu ceritanya. Nah, saya nanya lagi ke Pak Munir, Pak, gimana kelanjutan dari Kongres Mantan Al-Zaitun? Waduh, mereka masih belum punya peta harokah kiri, coba mau ngadain kongres nggak punya peta. Gitu. Terus gimana Pak? Ya akhirnya saya kabarin tentang samudra harokah. Sedikit aja, wah dia seneng banget. Tapi mereka kayaknya nggak percaya saya gitu. Cuman mukanya serius-serius, nah bingung kan saya bacanya. Seneng banget dapat data dari seseorang, tapi nggak percaya sama orangnya. Tapi mukanya serius, nah serius ngapain coba? Kan bingung saya juga. Lah, dia Pak serius ngapain gitu? Serius gak percaya, serius sama datanya atau serius sama dirinya selalu serius gitu? Itu tuh kongres selanjutnya serangkaian di Tasikmalaya. Seneng sama datanya, tapi gak percaya sama orangnya. Kan ini membingungkan kan gitu. Berarti gak kenal sama orangnya, tapi serius. Nah seriusnya apa ya? Nah kita ada gagasan lagi dari elemen DI yang lain untuk ngadain kongres. Jadi memang masih menjelang 2024, kalau kita bilang momen 2024 itu sebagai momen 100 tahun keuntungan Trubus Bani, ini ada gejolak yang cukup menarik, baik di dunia lahir maupun di dunia batin. Benar. Di dunia lahir yaitu banyak yang mau ngadain kongres dan kebanyakan pada mau jadi fasilitator aja. Bayangkan seperti orang-orang Bani Israel pemukanya datang, kayak Pak Soma kan, pada ngerubung datang. Benar nih, kalau bisa pernah mau masak
kok dia, berarti nggak mau perang. Karena mempermasalahkan pemimpin. Nah ini pada ngumpul ini. Terus Pak Munir bilang kalau ini kan lintas kongres kalau Pak Munir. Jadi ada tambahan lagi, bukan lintas faksi doang. Lintas teritorial doang, bukan lintas teritorial doang. Lintas kongres. Pak Munir ada di situ karena beliau punya peta apa. Nah yang sulit dipercaya dari Pak Munir, kalau kata Pak Munir, selengeannya Pak Munir. Dan artinya dan sebagainya. Jadi susah dipercaya jadi mana gitu. Mungkin selengean saya gitu. Tapi ya berarti belum kenal banget sama Pak Munir gitu kan. Yang di tahun 84-an tuh megang 15 kampus ya. Nah ada gejolak yang cukup menarik sampai 2024. Gejolak dari sebagian besar orang yang beriman untuk menyiapkan dirinya. Kalau melihat pola kayak gini, saya mencurigai ini bukan pekerjaan dari usaha manusia. Nah, salah. Bukan pekerjaan dari ikhtiar manusia. Karena kan nggak boleh pakai usaha ya. Kata ikhtiar. Kalau ikhtiar kan ada Allah. Kenapa? Karena ada keumuman gitu. Baik yang lahir maupun batin, semuanya memandang 2024 itu tahun yang penting. Yang batin dalam hari ini yang majelis tauhid itu mempersiapkan sekali. Walaupun nggak semua unsurnya itu memandang urgensitas atau prioritasnya tinggi, nggak mandang seperti itu, karena masih lama 3 tahun lagi. Yang penting ya beberapa bulan ke depan ini gitu ceritanya. Seperti adik saya Tanto. Yang penting ya sekarang ini mau kita mempersiapkan 3 tahun ke depan kan masih lama gitu apa begitu. Tapi desakan dari orang-orang yang dapat beritanya itu bahwa 2024 harus diperhatikan. Nah, sama juga yang lahiriah. Baik lahiriah tak keumatan sama lahiriah kepolitikan. Gitu. Tanggal 31 kemarin saya diundang sama Pak Rusdi. Pak Rusdi sekarang menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. MPUII, bukan MPUI, bukan, tapi MPUII. Kelanjutan dari aksi bela Islam 212. Biar tidak dibilang kerumunan. Mereka bilang gerakan ini gerakan keumatan, gerakan siasa, gerakan atau siasa keumatan. Gerakan ini gerakan politik, gitu. Bingung kan? Gerakan keumatan tapi gerakan politik. Itu membingungkan. Karena keumatan itu biasa menjaga kemurnian, menjaga keikhlasan, menjaga kebersihan kalau keumatan. Kalau politik mah menjaga kepentingan. Jadi dari awal nggak murni kalau politik mah. Yang abadi itu kepentingan. Nggak ada musuh abadi, nggak ada teman abadi kalau di politik. Yang ada kepentingan abadi yang ada. Makanya PKS bisa berteman dengan PDIP gitu, bisa perang sama PDIP ya, karena yang penting itu kepentingan, bukan pertemanan gitu di politik. Nah kalau ada gerakan keumatan itu gerakan politik, nah itu membingungkan. Fokusnya mempersiapkan kepemimpinan umat lagi, MPUI ini. Sifatnya jejaring dan nggak punya kantor. Tapi ya saya lihatnya ya upaya lanjutan lah yang cukup menarik lah dari MPUI ini untuk 2045. Tapi targetnya tetap 2024. Kan Indonesia emas. Kan 100 tahun. Kalau ada sebuah gerakan yang sifatnya universal, mesti yang gerakin bukan manusia individual. Seperti corona. Ini apalagi corona kan. Pada titik tertentu mereka nggak punya kebebasan memilih. Mesti ada yang gerakin ini. Kalau kata Caknan, selama ada manusia, di situ ada corona. Karena corona ngejari manusia. Nah, di mana tempatnya nggak ada manusianya? Berarti semuanya akan ada corona nih gitu ceritanya. Saking pesimisnya corona akan hilang gitu. Nah, kalau corona itu nggak punya kebebasan memilih, itu masih ada yang gerakin. Allah. Ada formulanya pasti, ada algoritmanya. Ya, manusia gitu. Kejar manusia, udah gitu aja.
tapi pasti ada geraknya. Nah, sama kalau saya latih manusia, kalau tingkat kerumitannya tinggi, mesti ada yang menggerakkan. Gitu. Kalau baru 1 juta, 2 juta orang, tahu 13 juta, 4 orang bisa yang gerakin isu, gitu kan? Tema-tema tertentu. Nah, kalau baik lahir maupun batin, yang ada di lahir maupun ada di batin, baik yang digerakkan keumatan maupun gerakan politik, itu mempersiapkan 2024 masih yang gerakin ini habis. Itu loh maksudnya. Cuman seperti yang kita perhatikan dari sejarah perjalanan umat Islam bangsa Indonesia, yang tahun-tahun pentingnya yang tadi saya kabarkan. Ini kan nanti kita sampaikan apa sih syuhada yang bisa kita, yang telah kita lakukan, dan itu jadi syuhada, gitu. Jadi bukti bagi manusia, gitu. Nanti sebenarnya udah kita bisa tahu lah. Cuman saya ingin kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita di kerabat-kerabat TNI. 1962 pasca Pak Harto wafat atau dieksekusi, ada 2 ring 1, ring 2. Ring 2 itu ya Pak Ada Jailani, Pak Zainal Abidin, Hakim Jailani, terus Bapak Dhani Muhammad Hasan, gitu ya. Ring 1 ini Pak Jaja Sujadi dan Pak Cimurnia, 2 di antaranya. Selain Pak Dodo Watami itu di ring 1 yang orientasinya mendakwahkan bahwa perjuangan ini targetnya adalah Daulah Islamiyah, gitu ceritanya. Jadi terus menyebarkan dakwah kalau di ring 1 teh. Kalau ring 2 orientasi ekonomi dan keamanan. Kalau ini dakwah, menyebarkan dakwah tentang Daulah Islamiyah, daulah. Nah, tapi ada dua pola di sini. Ada 2 pola. Polanya Pak Jaja Sujadi dan polanya Pak Aceh Kurnia. Saya ingin nunjukin kepada kawan-kawan bahwa sesepuh kita udah melakukan langkah-langkah gitu. Cuman nggak berkelanjutan seperti itu. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Jaja Sujadi? Pak Jaja Sujadi bikin kampung muslim. Komunitas muslim. Di mana pilot projectnya? Pilot projectnya di Babakan Ciparai. Bacip. Wana Raja. Sama Cikelepu. Cikelepu Limbangan. Ketuanya Pak Asraf. Tapi dibocorkan oleh ring 2. Jadi babak belur tuh. Ini deh, Cikelepu Limbangan. Itu. Ini tuh pimpinannya seperti kita tulis sana, pimpinannya Abdul Qahar Muzaffar. Ya, beliau teh KPWB 2 koordinator PWB Komandan Penguasa Wilayah Besar 2 di Sulawesi. Wafat tahun 1995. Digantiin sama Pak Agus Abdullah, KPWB 1 Jawa Madura, meninggal tahun 1972. Nah, dari 62 sampai 72 10 tahun ini tetap terpisah nih, ring 1 ring 2. 73 baru. Tahun 73 baru ada pertemuan di Jakarta. Ada Jailani, Ateng Jailani, ada Jailani dan Muhammad Hasan, Bapak Ilmi ya, terus Pak Dodo, Pak Tahmid. Tapi Pak Jaja Sujadi nggak mau masuk karena berbeda tafsir. Berarti Pak Jaja Sujadi lanjutin tuh bikin komunitas pilot project ini. Seperti ini sih sebenarnya kalau aneh. Seperti Wana Raja lah. Sensor. Bintang 6. Pak Harto bintang 5.
Bintang 7 imamnya. Oh, yang bilangnya ada di Amerika Serikat. Iya. Obat buyar. Kayaknya Buyar. Di tahun 76 ya, Pak Daud Berat ngirim Pak Gaustomi ke Pak Hadan Jelani untuk bikin struktur di Jawa Sumatera, Jawa Madura tahun 76. Tahun 78 Pak Daud Berat tertangkap. Pak Daud Berat, Pak Dodo, Pak Danu Pematasan tertangkap. 78. 79 Ulay Sujai memprakarsai adanya musyawarah di Tangerang. Jadi apa? Terpilihlah Ada Jailani sebagai pemimpin. Ini tahun ini Dobel ya sebagai pemimpin. 73 ya. 79 Pak Ada Jailani. Di sini aja udah ada pencampuran antara tim 1 dan 2. Nah di sini makanya Sabta Palagan MKT 11 tahun 79 Ulay Sujai itu jadi KPWB, kepala KPWB. Sebenarnya jadi KPWB di sini pakai sistem Sabta Palagan masih. Pembentukan KPWB itu bermasalah karena nggak semua setuju. Bener aja yang dilakukan Ulay Sujai pertama apa? Mengeksekusi Jajah Sugeng. Dieksekusi. Pasusnya Pak Lukman, komandannya Pak Irwan. Tapi oleh Sujai itu waktu tak 79. 7 bukan 93 mah. Oh, belum jauh ya. Masih jauh sih. Ketangkep tahun 9 tahun 8. Ketangkep tahun 87. Iya. Jadi 79. Jadi Pak Dober itu disalib sama Ulay Sujai dengan menggunakan Ada Jailani. Jadi Ulay Sujai kasak-kusuk untuk ngadain musyawarah. Yang musyawarah itu akhirnya memilih Ada Jailani sebagai pemimpin. Pemimpin lagi ditangkap, disalib sama musyawarah yang digagas oleh Pak Ulay Sujai itu. Gitu. Jadi di sini pemimpin keempatnya Ada Jailani. Ada Watahmi juga. Pak Aceh Guna masuk di sini. Nah, Pak Ulay Sujai jadi ketua KPPB yang punya peran eksekusi. Gitu. Nah itu terjadi banyak kerusakan dan sebagainya. Sehingga tahun 81 itu Sabta Palagannya dibubarkan. Sistem Sabta Palagan dibubarkan tahun 81. Tahun 81 sistemnya dibubarkan. Baik komandemen maupun Sabta Palagan itu dibubarkan. Fokus ke dakwah. Nah, tahun 81 ini yang masuk ke Darul Islam banyak sekali. Tapi masalahnya ini udah dieksekusi. Jadi warga yang masuk, umat yang akhirnya tertarik dengan Darul Islam itu nggak ada yang menangkap gitu. Yang teritorial dari tahun 62 jadi udah hilang, diberesin. Sehingga ada non teritorial tahun 81 karena begitu banyaknya yang masuk. Tahun 87 Ada Jailani tertangkap. Nah di sini baru muncul Ajengan Mas Duki dan Abdul Fattah Udan Nagapati tahun 87. Mengikuti jejak Ada Jailani yang menyalip Dober pada saat ditangkap. Saat beliau ditangkap, langsung ada mendeklarasikan Imam NI di Lampung sama Pak Fattah Udan Nagapati. Yang di Lampung Ajengan Mas Duki. Dalam penjara tahun 96 Ada Jailani menyerahkan ke pemimpinannya ke Abdul Salam Pagidin. Di counter tahun 97 oleh sesepuh dengan memilih Watahmi. Jadi dari tahun 97 sampai ke sini 2020 pimpinannya sudah Watahmi. Nah, yang ingin saya sampaikan ada juga jalur yang dilakukan oleh sesepuh DI dengan membuat
Ikhwan Mujahidin DI pada saat mereka ditangkap oleh Siliwangi. Dan peran oleh Sujai dari 79 ke sana itu luar biasa, punya peran yang luar biasa. Dan pada saat beliau turun gunung, sebenarnya oleh Sujai itu pangkatnya calon mujahid karena baru diturun dari mayor. Dari mayor jadi calon mujahid oleh Sujai. Turun berarti. Dia turun bahkan belum punya pangkat. Dibanding Pak Agus Abdullah yang brigjen, Jajah Sujadi kolonel. Jadi yang paling tinggi Pak Agus Abdullah brigjen. Nah, senior atau sesepuh kita udah pernah punya proyek gitu, proyek kayak begini gitu. Tapi emang terendus oleh Siliwangi untuk diberesin orangnya, selesai. Nah tinggal artefaknya warna raja. Syahadat itu memang penting Pak, syahadat penting, tapi nggak ada washadu anna dokter Anda Sensen Rasulullah, nggak ada. Tapi dia bisa nyampe ke sana. Kalau saya nanti penggaliannya berarti dalam itu, tapi itu berbahaya karena Sayyidina Abu Bakar sampai Ali pun nggak sampai begitu. Tapi emang begitu kalau Nabi. Tapi masalahnya bukan Nabi gitu loh maksudnya. Sebenarnya selain Nabi Muhammad sampai di baiat aja sebenarnya sampai di Nabi Muhammad itu syahadat sama baiat bisa masih nyampur, tapi setelah Nabi Muhammad baiat nggak mungkin syahadatnya jadi nafkah gitu seperti orang Syiah kan gitu ya. Walaupun memang itu luar biasa sih gitu. Nah, itu mah gambaran ada lubang yang cukup besar yang hanya berpikir bisa ditutupi oleh sebuah statement setingkat syahadat gitu loh maksudnya. Maka dokter dan Sensen itu kan asyhadu alla ilaha asyhadu anna rasulullah asyhadu dokter dan Sensen Rasulullah. Jadi rame kan 2018 atau 2000 berapa itu kemarin yang fotonya saya kirim itu kan di grup. Tapi emang itu krusial banget, mendasar banget, penting banget gitu. Cuman itu kebablasan. Tetap syahadat sampai asyhadu anna Rasulullah gitu. Terus antar kita baiat itu pun nggak jadi patokan yang mutlak gitu. Di zaman Abu Bakar nggak semuanya juga nggak jadi nggak jadi menghilangkan status keislaman seseorang kalau nggak baiat. Enggak, baiat kepemimpinan murni, baiat Aqabah 1-2 kepemimpinan, baiat Baitur Ridwan pembelaan terhadap saudaranya yang dikabarkan meninggal. Nah zaman Abu Bakar Siddiq baiat kepemimpinan. Konten yang saya muliakan poinnya sih bahwa sesepuh melihat kalau Pak Aceh Kurnia itu sistem komandemen. Jadi pelopor sistem komandemen sama Pak Aceh Kurnia mendawai ke semua wilayah tanpa ada pilot project tentang pentingnya Daulah Islamiyah sebagai solusi bagi umat. Nah kalau Pak Jajah jadi bikin prototype, tapi di tahun 81 itu beres. Sistem Sabta Palagan diberesin karena nggak kondusif banget. Ali Murtopo lagi kenceng-kencengnya. Komandemen juga nggak kondusif gitu kan. Apalagi yang flight project ini udah dihilangin sendiri oleh kita sendiri gitu. Dihilangkan oleh kita sendiri. Walaupun lewat tangan oleh Sujai. Jadi apa yang kita bangun sebenarnya apa yang dihilangkan sendiri oleh leluhur kita sebagai leluhur ya. Gitu. Padahal itu bisa jadi prototype. Makanya mungkin dari Ali Mahfud gelap mata gitu ya. Karena ini potensial banget. Apalagi kalau kesini sama aja potensial banget ini. Gitu. Tapi mereka lupa. Harusnya dideketin orangnya. Gitu. Deketin orangnya nanti dapat barang-barangnya kan gitu. Kalau mau mengejar barang-barangnya. Ini mau ngambil barangnya berarti perampokan kan gitu ceritanya. Nah ini kan masalah terlalu kasar gitu ceritanya. Baru ketemu 2 kali itu juga sejam. Gitu kan. Langsung lompat situ. Ketemu sama orang-orang yang usia udah 30 tahun ke atas. Yang bukan baru kenal kemarin sore gitu cerita. Apalagi baru dapat buku itu kan jadi runyem itu. Gitu. Nah, kawan-kawan yang saya muliakan. Nah, ditakunu syuhada alam nah. Dalam konteks apa syuhadanya? Nah, gitu. Dalam konteks apa syuhadanya? Dalam konteks apa? Syuhadanya. Ya, dalam konteks yang kita sepakati bersama.
budaya, pertahanan, keamanan. Bahasa dari siaran dakwah sampai kasababan atau muslimah, korps muslimah itu bahasa kita. Bahasa kita diterjemahkan di hadapan kaum muslimin dalam bahasa Ipolexos Butanka. Kalau ideologi itu berkenan tentang bagaimana proyeksi kita menjadi Khalifatullah dan Abdullah, politik itu dalam konteks pendidikan. Pendidikan itu ya di rumah, sekolah, dan lingkungan. Itu area di mana kita merepresentasikan sistem politik kita. Yang dalam bahasa tematiknya ada di pendidikan. Pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, sama pendidikan di lingkungan. Nah, ekonomi itu ada di bendahara umum, divisi pengembangan, sama divisi penggalangan. Sosial itu ada di kelompok umur dari usia 0 sampai 6 tahun ya. Korps 5 ya. 7 sampai 12 tahun ya. PKBM atau sekolah atau pendidikan ya. 13 sampai 18 tahun ini ada di Asabah. Nah, yang terbaru 18 sampai menikah. Nah, ini syiar dan dakwah. Terus di atas 18 tahun pimpinan kasih. Nah, budaya itu silaturahmi. Masih sama. Silaturahim wilayah ke basis-basis ke sejawat, harokah, sosial, politik. Nah, pertahanan itu sosok dan teritorial. Keamanan itu kelaskaran. Nah, tinggal kawan-kawan petain lebih jauh. Ini bahasa yang dikenal ya. Kalau kita ngomongin ya bagian pendidikan, bagian ekonomi dan keuangan, itu kan bahasa kita ya. Bahasa yang bisa ditangkap kawan-kawan kaum muslimin secara umum, ya orang-orang di luar ya di polisi sudah nangkap gitu. Nah, kalau menjadi saidan ya dalam konteks perjalanan kita, perjalanan Islam itu perjalanan yang kecenderungannya akhirat menjadi pilihan. Nah, kalau Rasul yang orientasi ekonomi, Rasul nggak akan meninggalkan posisi kepengusahaan beliau gitu maksudnya. Dan beliau kan entrepreneur gitu. Nggak akan meninggalkan itu, tapi enggak. Ya Rasul ngambil positioning sebagai nabi, nggak lagi jadi pedagang. Jadi pedagang itu selesai setelah dia akan jadi nabi. Tapi pengalaman berdagang tetap punya, sehingga hadis-hadis pun ada cerita tentang perdagangan. Tapi karakter risalah yang dibawa Rasul itu yang utama itu bagaimana mengantarkan umat itu agar menjadikan Allah sebagai patokan. Gitu, kalau tadi misalnya ngasih itu. Nah, karena itu cerita 3 jalan cahaya itu harapannya bisa jadi perhatian. Karena itu yang jadi patokan tapakan kita. Semua tapakan ini akan menemui kegelapan. Kalau nggak tercahayai, itu sih maksudnya. Kita akan meraup semua kemungkinan yang ada, yang pelajari kapitalisme, liberalisme, komunis dan sebagainya, karena kebingungan kan gitu, karena gelap di jalan. Nah, menjadikan Rasul saksi terhadap perjalanan kita itu lebih halus lagi, lebih halus lagi. Bagaimana kita menjadikan semua langkah-langkah kita ini langkah-langkah yang tercahayai, itu sih pesannya Pak. Jadi itu lebih mendasar. Ini formulasinya. Dalam perjalanannya bisa kita buat lebih mudah nanti. Ini pernah saya gambarin kan ya?
kesadaran itu saat menapaki jalannya, ya, saat kesadaran menapaki jalannya, dia terus belajar untuk menjadi pribadi yang mengelola, bukan dikelola. Menjadi pribadi yang ibaratnya ya mengatur, memanage, bukan diatur atau dimanage oleh jasad, jiwa, hawa, ilmu, amal, rasa. Kita harus terus memperhatikan apakah kita memang dikendalikan oleh jasad atau kita dalam tanda kutip kita siapa aja yang perlu dicari lebih jauh kan gitu ya. Hampir-hampir itu jadi pertanyaan filosofis pada saat kitanya siapa kan gitu. Pada saat kita harus mengendalikan jasad kita kan gitu. Jantung yang nggak bisa dikendaliin bang. Kalau pakai kata-kata normatif bisa kok. Waktu di film tuh ada di film itu ceritanya menghentikan jantung. Waktu di film Captain America kan disuntikin apa ya jantung berhenti. Membangun relasi yang bisa dipahami antara diri kita yaitu oknum kesadaran dengan jasad, dengan jiwa, dengan hawa itu aja tiga dulu. Terus kita mengukur apakah kita yang diatur oleh jasad jiwa hawa atau kitanya yang mengatur jasad jiwa hawa. Sekedar teorinya Rasul kan makan berhenti sebelum kenyang, makan setelah lapar kan gitu ya. Makan setelah lapar, makan setelah lapar. Setelah lapar jangan sebelum lapar. Ya kalau belum lapar ya nggak makan. Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kan formulasi itu. Nah yang ngatur siapa itu? Lah kata jasad gue udah lapar nih, ya udah makan. Gue belum lapar, ya nggak bisa makan. Nah yang ngatur itu siapa kan gitu pertanyaannya. Gitu. Nah tapi cerita pengaturan itu akan jadi masalah bagi sang kesadaran yang menyebabkan perjalanan kita itu tidak tercahayai atau gelap. Padahal jalan hidup kita itu pasti tercahayai. Cuman mata kesadaran kita itu tertutupi oleh dominansi dari jasad jiwa hawa. Nah, apa yang mencahayai jalan kita? Setelah kita tahu kehanifan diri kita, yang mencahayai itu silaturahmi, sholawat, dan sholat. Pada saat silaturahmi jadi jalan kita untuk saling mendoakan, yang mudah-mudahan jalan kita jadi tercahayai oleh doa-doa kawan-kawan. Nih, saat sholat itu membuat kita beroleh syafaat dari Rasul, ya pertolongan, dan kita benar-benar mengakui bahwa Rasul memberikan kita pertolongan. Ya pasti yang ada syukur, ya. Dan itu membuat jalan kita lempang, termudahkan, tercahayai, tertunjuk. Pada saat sholat membuat dari kita mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kalau ini doa, kalau ini syafaat, kalau ini ridho, jalan kita akan tercahayai. Nah baru cerita kita bisa menemui cinta yang merupakan gambaran bahwa kita ada di dekatnya sang roh. Ya. Cinta itu kan definisi dari kekuatan dan pengetahuan. Ya. Kekuatan atau kehidupan, pengetahuan atau wahyu. Semua yang dekat roh mesti ada kekuatan dan pengetahuan di situ. Contoh jejak kaki kudanya malaikat Jibril, ya. Bukan Uzair, Nabi Isa alaihissalam. Itu sosok-sosok yang disentuh oleh Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Nah kita ini punya roh Kang Iwan dalam diri kita, tapi terkunci oleh balutan-balutan ini, balutan-balutan jasad, jiwa, hawa, ilmu, amal, rasa, ingatan, yang buat dari mata kesadaran kita nggak bisa nangkep bahwa kita tuh ada di sekitarannya cinta, di sekitaran dekat dengan ruh yang itu bertaburan pengetahuan dan kekuatan. Nah tapakan kita sehingga ada di jalan seperti ini, ya pada saat kita silaturahmi, ya, ke semua tempat yang kita kenal
maksudnya kita bisa menangkap cahaya Allah. Seperti yang saya tadi bilang, silaturahmi tanpa kepentingan itu dalam rangka menangkap cahaya Allah. Nah kalau nggak ketangkap, berarti ada yang menutupi mata kesadaran kita. Apa? Ini jasad dua hawa yang lebih mendominasi. Nah yang jadi syahid siapa? Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasul Muhammad SAW seperti yang tadi kita ngobrolin gitu ya. Wong sahabat itu kalau sering dekat sama Rasul itu bisa salam. Kalau ini wajah dari tanah. Kalau ini dari cahaya, saya bisa salaman. Berarti apakah dia yang turun derajatnya? Nggak mungkin malaikat turun derajatnya. Yang pasti saya naik derajatnya. Selevel dengan cahaya, gitu maksudnya. Rasul Muhammad. Kalau udah ketemu Rasul Muhammad, masalahnya Rasul tuh dari mulai dekat jadi nabi, ketemunya malaikat Jibril terus. Berarti Rasul tuh levelannya. Kalau saya bilang ke kawan-kawan, 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 40 tahun tuh jalan kehanifan Rasul. Nah, kalau 41 sampai 51 jalan cahaya. 51 sampai 62 atau 63 jalan cahaya juga. Tapi kalau ini malaikat, kalau ini Allah. Karena sudah ketemu Allah, Pak. Data empiris siapa itu, Pak ya? Setiap 40 kan dia tekal kamu. Nah, itu masalahnya. Ada di 40 tahun, baru-baru ketemu malaikat Jibril. Tapi alhamdulillah udah ketemu para malaikat yang penting lah. Dari tanah gitu ya, dari tanah. Lumayan kan? Ngejar-ngejar malaikat Jibril kalau ketemu malaikat dari golongan manusia. Nah, kayak gitu Pak ya? Kayak gitu ya? Nanya lagi Pak, memahami sentimen. Mungkin seperti itu nih, 2012 lagi, 2020 ini. Kalau dibilang seperti di Kronjen, saat udah ada masjid dan namain yayasannya lewat baca Quran, tapi berhenti 143. Ya saya berharap sih saudaranya seperti itu. Litakun syuhada ala nas. Ini kita ini masalah tuh mah nih. Wa yakuna rasul alaikum syahidan. Nah ini saudara saya. Kalau bisa mudah-mudahan bisa dimaklumi, bisa dimaafkan kalau ada yang rogos sana sini gitu ya. Dan Ridho juga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.